Diskusi-diskusi pembahasan tentang sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah digulirkan berkali-kali di lingkungan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia, pengurus Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Ada satu fenomena menarik bahwa dalam berbagai diskusi tersebut selalu dihadiri sesepuh IAP Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Haji Syarif Puradimadja, yang merupakan sekjen pertama IAP Indonesia pasca kongres pertama di Jakarta. Video broadcast ini banyak menampilkan pandangan beliau terkait dengan RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam yang diinisiasi oleh Bapak Dr. Insinyur Son Diamar, MSc, yang kemudian dibahas di lingkungan IAP Jawa Barat. Saksikan lengkapnya video berikut ini, dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like and share. Atur nuwun. Para penanggap ya, Pak Sondi silakan istirahat dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu sudah para penanggap. Penanggap yang pertama saya persilahkan Pak Syarif Puradimadja ya. Mudah-mudahan beliau kuat untuk menyampaikan beberapa slides yang sudah disiapkan ya. Pak Syarif ini dulu adalah staf pengajar ITB ya, planologi ITB bersama kami di kampus Danesa 69 sampai 81. Tentunya juga menjadi staf pengajar di Politeknik. Sempat menjadi ketua jurusan 7274 ketika kami masuk nih Son. Sekjen IAP 7680. Ya, pernah berpartisipasi juga di Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Air Gas PU, di Biro Fisik Bappenas, lalu kemudian berkiprah di Direktorat Pengembangan Perkotaan, Departemen Dalam Negeri, menjadi kemudian konsultan ya pada beberapa bidang keahlian, terutama kerja pemerintah dengan badan usaha. Lalu kemudian ini ada bidang prasarana perkotaan UNDP, beliau juga berada di sana, TCDC, USAID, World Bank, DHV, dan Royal Haskoning. Ya. Saya persilahkan Pak Syarif untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Boy. Mudah-mudahan bisa jelas ya kedengaran. Bagus. Memang saya pertama diminta Pak Sekjen untuk bisa hadir dan tampil pada kesempatan secara lain yang kelima ini, meskipun tadinya saya merasa tidak begitu fit dan ini baru selesai perawatan saya, tapi saya sempat orat-orat karena ada greget khusus sebetulnya. Jadi pertama saya ingin ucapkan ini terima kasih Pak Sondi, kemajuan dari Pokja, tim Pokja IAP Jabar ini sudah banyak kemajuan. Tinggal polesan terakhir barangkali, pertama untuk pasal-pasal yang tadi dikasih tulisan merah sama beberapa tulisan narasi di naskah akademis. Saya kira kita mengikuti terus, memantau terus perkembangannya. Saya cukup berbangga bahwa tim Pokja masih tinggi semangatnya dan cukup produktif gitu untuk menyelesaikan ini. Yang selanjutnya barangkali kita bisa gulirkan atau gelindingkan ini lebih jauh kepada lembaga yang berwenang. Nah, bahan pada kesempatan ini saya kira saya tidak mengulas kembali apa-apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita masukkan di dalam tulisan pasal per pasal. Beberapa waktu yang lalu saya juga ada beberapa masukan dalam pasal-pasal tertentu. Nah, saya kemarin pada saat di rumah sakit itu orat-oret ada greget bagi teman-teman terutama yang merasa agak sedikit asing begitu. Kenapa planolog itu sekarang turut dalam perencanaan SDA? Saya kira memang mungkin karena baru mendengar, baru tahu kalau konteksnya itu sepertinya sesempit
hanya untuk perencanaan SDA. Tidak mengetahui awal mulanya ide ini meluncur, inisiasi ini datang ke permukaan, sehingga saya perlu merasa memberikan beberapa hal dari perspektif lain yang saya kira mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman yang pada saat-saat sekarang masih reluctant terhadap garapan dari IAP Jabar ini di dalam penyiapan pengaturan kembali SDA agar betul-betul sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Saya kira ini mungkin kita lihat dari sisi yang lain untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang barangkali perlu untuk tahu dari awal mulanya apa hubungannya antara planologi dengan SDA. Tadi Pak Sondi sudah menyampaikan sekilas bagaimana perencanaan kota dan wilayah itu bisa lebih efektif, bisa lebih ekonomis, bisa lebih terencana dengan baik, manakala kita mempertimbangkan aspek pengelolaan SDA ini secara baik gitu. Saya kira itu sudah masuk semua di dalam naskah-naskah batang tubuh dari rancangan undang-undang yang kita telah garap bersama. Nah, ini saya ada 2 kilas balik untuk memberikan beberapa gambaran kenapa kok planolog ngurus-ngurus soal SDA gitu. Nah, ini saya sampaikan bahwa pada saat saya sebagai mahasiswa termasuk angkatan-angkatan yang paling awal, itu 61, 62 itu termasuk angkatan-angkatan awal gitu, pasti tahu persis mengetahui bagaimana proses pendirian Departemen Planologi pada waktu itu. Departemen Planologi di lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB. Nah, ini kita sangat mencermati sekali apa yang ada di dalam marwah pendirian itu. Saya sebutkan kembali di kelas balik ini bahwa pendirian dari Departemen Planologi ini sebetulnya yang paling awal itu datangnya dari Kementerian Perancang Negara yang waktu itu dipegang sendiri oleh Insinyur Juanda yang betul-betul pada saat itu merasa perlu ada keahlian di bidang perencanaan pembangunan. Nah, itulah permulaan lahirnya dari ini, kemudian disambut oleh Menteri Kementerian PUTL. Pada saat itu Pak Kus Hadinoto ada Direktur Penataan Ruang di Departemen PUTL, menyambut baik usulan atau permintaan dari Kementerian Perancang Negara itu, bahwa memang perlu ada sekolah khusus di dalam masalah-masalah yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional dan terkait dengan pembangunan wilayah dan kota, akhirnya ke sana. Yang lebih lanjut pendiriannya dibantu oleh PBB atas usul dari 2 kementerian itu, dan melalui bantuan UNDP dan asistensi teknis dari Harvard University, lahirlah Departemen Planologi ITB pada tahun 1959. Nah, ini saya cantumkan di sini ada gambar gedung lama planologi untuk yang pernah merasakan kuliah di ruang-ruang kecil di bangunan satu ini, yang kemudian meluas dengan ke Departemen Matematika, itu diserahkan untuk perluasan kegiatan perkuliahan Departemen Planologi. Nah, tapi kembali kepada titik perhatian kita pada proses perencanaan, itu saya kira tetap kita berada di dalam fokus bagaimana proses perencanaan pembangunan nasional, daerah dan kota itu menjadi garapan yang tidak lepas dari marwah pendirian Departemen Planologi itu. Dan atas dasar itulah saya kira kita sebagai anggota IAP, sebagai alumni dari planologi,
seyogyanya lah kita peka atas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sistem dan pola perencanaan yang kita berharap dan tujuan kita memang arahnya ke sana agar semakin efektif dan membawa perwujudannya yang didukung oleh berbagai aspek. Saya kira gitu. Ini foto yang kedua, itu adalah sesepuh-sesepuh kita pada waktu itu. Sayang di foto yang kedua ini tidak ada Pak Hani Waworuntu, ya tidak ikut. Ini foto pada dasawarsa yang pertama, yaitu pada tahun 69. Ada Pak almarhum Pak Sugianto, almarhum Pak Abu Kasan, almarhum Pak Bambang Bintoro, ada Pak Sumitro Maskun dan Ibu Johara. Yang di tengah itu yang tinggi, itu saya sendiri waktu itu sudah terlibat sebagai tenaga pengajar di Planologi tahun 1969. Dan nama yang tertera itu di sini jelas adalah Departemen Planologi Perencanaan Kota dan Daerah, Departemen City and Regional Planning. Nah, jelas ini sama sekali pasti tidak akan terlepas dari proses perencanaan secara umumnya dan khususnya di tingkat nasional. Saya kira ini kilas balik pertama. Bisa lanjut ke caption yang kedua. Nah, kilas balik yang kedua itu ini ada peringatan lahirnya Planologi ITB tahun 60 yang ke-60. Itu bulan September. Itu tanpa direncanakan. Itu Pak Sony pada waktu paginya hadir di acara ulang tahun itu, tapi Pak Sony terus mengejar ada kuliah umum di Unisba. Jadi pada saat Pak Suharso Monoarfa hadir, itu sudah tubrukan acaranya. Jadi Pak Suharso datang ke Bandung untuk menengok putra-putrinya yang sekolah di Bandung. Kemudian saya undang untuk mampir untuk ikut rame-rame lah. Kita ada sedikit bancakan di kampus, dan ternyata beliau bersedia hadir secara informal dan pribadi. Nah, itu juga mengingatkan beliau akan kehadiran pada saat beliau juga menjadi mahasiswa di Planologi ITB. Beliau adalah alumni angkatan 65, hanya setelah mendapatkan sarjana 1 waktu itu melanjutkan ke Melbourne University di Australia. Jadi masih melekat hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi misi dari para alumni ini setelah lulus di dalam dharma baktinya di dalam proses-proses perencanaan pembangunan wilayah dan kota. Nah, pada saat itu saya yang sebenarnya sempat mencetuskan beberapa hal di dalam dialog informal bersama teman-teman di kampus di lantai 2 di gedung waktu itu namanya masih Labtek ke-9 ya. Itu Pak Suharso diterima oleh Pak Dekan. Pada waktu itu Pak Dekan masih Pak Wijaya, diterima oleh Pak Dekan, dan kemudian kita mengadakan pertemuan secara santai, rileks, dan pada saat itulah teman-teman yang hadir pada peringatan merasakan penting untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diketahui oleh Pak Suharso Monoarfa, kiranya bisa dibawa ke kementerian nantinya gitu. Yaitu idenya adalah pentingnya pengkajian kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada beberapa greget yang nampaknya satu itu memang ada yang perlu untuk mendapatkan perhatian terkait dengan lahirnya undang-undang ini, dan kemudian turunannya diantaranya adalah bagaimana upaya kita untuk lebih mengefektifkan pola penyusunan RPJMN dan RPJMD.
Saya pada saat kesempatan itu menyampaikan bahwa ada yang kurang sreg, ada yang kurang harmonis di dalam mengkaitkan antara rencana-rencana yang sifatnya strategis di tingkat KL dengan RPJMD. Sementara Bappenas bisa saja mengumpulkan usulan-usulan, beribu usulan dari daerah untuk diiakan atau untuk dicoret oleh Bappenas. Tetapi kita sendiri esensinya masih meragukan bagaimana itu bisa efektif atau tidak. Nah, secara pribadi Pak Suharso sangat sependapat dan mempersilahkan kita dari sekolah SAPPK ataupun dari IAP untuk memberikan masukan dan menggulirkan saran-saran di atas. Nah, lebih lanjut, saya kira lanjut saja caption berikutnya. Ini refleksi yang pertama. Kita semua tahu bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 itu tentang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, momennya sebetulnya lahirnya agak sedikit terlambat begitu. Ini kalimatnya sebenarnya saya pinjam dari kalimatnya Pak Sondi. Mengapa terlambat? Karena ternyata telah lebih dulu diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang saya memandang bahwa SPPN ini sebetulnya harus mengcover sistem keuangan negara atau sistem perencanaan pembiayaan pembangunan secara nasional. Itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa terpisah begitu. Tapi ini kadang sudah lahir duluan sehingga seperti ada keterpisahan. Apalagi setelah kita ketahui Undang-Undang 17 2003 itu sifatnya accrual basis untuk perencanaan atau konsentrasi di perencanaan keuangan atau penganggaran tahunan secara nasional. Jadi kalau mau dicoba disambungkan dengan SPPN dengan turunannya, itu agak susah untuk dicari daya sambungnya gitu. Nah, ini yang barangkali perlu untuk kita lihat kembali seberapa itu nanti kita memberikan kaitan-kaitan tentang sistem perencanaan pembangunan ini dengan aspek-aspek dukungan dari aspek pembiayaan dan keuangannya. Saya kira itu titik perhatian kita. Yang kedua, yaitu pada saat dialog itu juga kita merasa bahwa ada kurangnya daya sambung antara penyusunan rencana strategis di KL, di kementerian dan lembaga-lembaga di pusat, dengan di daerah. Sehingga apa yang terjadi, yaitu adalah bahwa kesinambungan atau keharmonisan antara rencana strategis di tingkat KL dengan yang di tingkat daerah itu perlu untuk istilahnya itu untuk disambungkan atau dikoneksikan. Nah, ini yang usulan ini juga masuk pada saat dialog itu, sehingga diperlukan satu petunjuk yang lebih jelas tentang penyusunan secara lebih detail RPJMN dan RPJMD agar saling mengikat dan mendukung. Nah, itu terjadi usulan itu 2019, kemudian Bappenas mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara penyusunan RPJMN dan RPJMD. Nah, di dalam poin berikutnya, saya kira di caption berikutnya, itu di situ terdapat ada beberapa permasalahan, yaitu belum jelasnya dan belum ada harmonisasinya antara rencana strategis di KL dalam rentang 5 tahun dengan RPJMD. Kemudian yang kedua, RPJMD yang mengandalkan PAD itu saya menilainya masih sangat terbatas,
dan DAU serta DAK juga kurang efektif di dalam mendukung pembiayaan rencana strategis di daerah di dalam upaya memperkuat basis ekonomi daerah. Nah, disitulah mulai muncul bagaimana rencana strategis itu mendapat dukungan pembiayaan yang betul-betul bisa benar-benar mengarah kepada perkuatan dari basis ekonomi daerah itu. Dan di situ muncul bagaimana apakah pengelolaan SDA di daerah itu bisa dioptimalkan untuk bisa mendukung modal pembangunan yang diperlukan oleh daerah. Sementara itu, apa yang kita lihat, pengelolaan SDA di daerah itu masih memiliki kendala. Kendalanya itu berkaitan dengan beberapa aspek, tapi saya yang berkecimpung agak lama di Kementerian Dalam Negeri, melihat ada hal-hal yang barangkali perlu untuk mendapatkan perhatian di dalam undang-undang tentang otonomi daerah atau undang-undang desentralisasi atau undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah, di dalam ini, di dalam caption berikutnya, ada refleksi yang kedua. Kok nggak bunyi lagi sini? Ya, yaitu atas dasar permasalahan yang tadi saya tuliskan itu memang diperlukan ada kebutuhan tambahan modal yang berasal dari pemanfaatan pengelolaan SDA bagi dukungan terhadap pelaksanaan rencana-rencana strategis di daerah. Yang tadi saya katakan sumber pembiayaannya sangat terbatas. Nah, bila ada pemanfaatan dari pengelolaan SDA di daerah, ini pasti akan memberikan satu sumbangsih di dalam modal pembangunan, di dalam menunjang keberhasilan rencana yang strategis prioritas di daerah itu. Nah, kendala pertama jelas itu adalah karena kewenangan antara pusat dan daerah ini, khusus dalam pengelolaan SDA, itu memang masih sangat tarik-menarik. Padahal kalau ini ada penyerahan urusan kepada daerah, seperti tadi Pak Sondi, di dalam pasal-pasal mengenai pembentukan BUMD atau BUMB, gitu ya, ini kewenangannya harus sudah duduk begitu. Tetapi ini masih tarik-menarik. Peluangnya untuk penyerahan urusan itu relatif masih sangat terbatas. Jadi akhirnya semua seperti lebih sentralistik begitu. Nah, inilah yang barangkali perlu menjadi perhatian kita bersama, bagaimana agar pembagian urusan ini seperti yang ada di dalam pembagian urusan konkuren itu bisa benar-benar proporsional gitu ya. Proporsional dan memang nantinya bisa digunakan secara efektif begitu. Nah, sebetulnya di dalam Undang-Undang 32 2004 ada peluang yang cukup jelas, cukup besar untuk memberdayakan SDA dengan dukungan yang baik, manakala kewenangannya itu bisa diturunkan kepada daerah, tidak hanya di dalam kaitan modal pembangunan di dalam mendukung rencana strategis 5 tahunan, tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan kemakmuran rakyatnya di daerah. Ini saya kira kuncinya itu ke situ. Nah, tapi kita tahu bahwa Undang-Undang 32 2004 itu 10 tahun kemudian itu kan diperbaharui dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan pembagian urusan. Ini kita coba kita soroti secara spesifik begitu. Nah, saya melihatnya itu dengan tadi diagram dari urusan konkuren itu kelihatan memang di dalam urusan yang menjadi pilihan itu saya sebut di situ dalam tanda petik sebagai satu urusan yang masih abu-abu. Jadi ini masih tarik-menarik. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat ini bisa segera saja untuk diimplementasikan.
Mengapa? Karena undang-undang di 2014 itu juga jelas bahwa kasarnya tidak perlu khawatir di dalam penyerahan urusan itu kepada daerah, mengingat sudah dikawal, sudah dijaga, sudah dikasih rambu-rambu. Yaitu di pasal 17 dari Undang-Undang 23 itu dinyatakan bahwa daerah bisa melaksanakan urusannya itu, dan mestinya dia sanggup dan mampu, mengingat ada NSPK yang dapat mengawal terselenggaranya wewenang dimaksud. Nah, disitulah saya kira tadi yang disebut oleh Pak Sondi ada pusat dan daerah secara bersama-sama, secara konkret gitu ya, istilahnya itu proaktif gitu, proaktif. Nah, itu manakala urusannya memang juga daerah sudah mendapatkan penyerahannya, kewenangannya untuk itu. Nah, sementara itu belum berjalan, ya sementara masih ada di pusat. Nah, sehingga saya melihat bahwa proses dari desentralisasi ini seyogyanya bisa lebih cepat diimplementasikan. Mengapa? Karena ini daerah sebetulnya mempunyai akses yang lebih langsung kepada pelayanan masyarakat, sehingga bisa langsung menyambung kepada subjek daripada pembangunan ini di dalam memakmurkan masyarakat begitu. Dan ini dengan demikian maka proses desentralisasi yang ada, proses penyerahan kewenangan kepada daerah bisa mempercepat, salah satunya proses pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di daerah. Kemudian juga bisa memunculkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru. Ini yang akan menjadi satu perspektif yang luar biasa buat daerah, manakala urusan-urusan itu lebih kena di dalam pelayanan langsung yang dekat kepada masyarakat, dan itu hanya daerah yang mempunyai area untuk menyentuhnya begitu. Nah, inilah yang saya kira perlu untuk dipertimbangkan. Nah, saya melihat bahwa memang masih tarik menarik itu masih cukup kuat seperti yang saya sampaikan, dan seyogyanya lah pusat tidak terlalu mengandalkan bahwa semua masalah pembangunan hanya dapat diatasi oleh pusat semata. Saya kira ini yang tergambar di dalam kacamata kita sekarang ini. Lebih lanjut, captionnya saya kira kita lanjut saja. Ini refleksi ketiga. Nah, di dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pemda 23 2014 itu dinyatakan bahwa Pemda itu dalam penyelenggaraan urusan memiliki kewenangan di dalam pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya, gitu. Ini ditegaskan di situ. Nah, sehingga ini memperkuat tadi pasal 7 yang Pak Sony tuliskan itu, ya. Kemudian juga di pasal 3 dari rancangan undang-undang pengaturan kembali SDA ini sudah didahului sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu, bahwa juga kewenangan itu ada di daerah gitu. Hanya memang belum secara tegas, secara konkret, secara eksplisit itu memang diserahkan kepada Pemda gitu. Nah, pengaturan lebih lanjut dalam bentuk kelembagaan dan sebagainya itu adalah turunannya. Sementara di situ juga diungkapkan bahwa fungsi Pemda adalah mengatur, menyediakan peruntukan, penyediaan sumber daya, pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan kembali SDA, termasuk sumber daya genetika. Itu memperjelas bahwa memang dua-dua pusat dan daerah itu bisa berbagi peran untuk proaktif di dalam pengelolaan SDA ini, baik di dalam aspek
kebijakannya, aspek pengaturannya, aspek pengelolaannya, maupun dalam aspek pengusahaannya. Saya kira ini akan bisa secara yang disebutkan di dalam undang-undang itu secara proporsional itu saya kira bisa kita dudukkan di situ gitu. Nah, premis kita adalah bahwa ada yang ketiga, butir tiga itu dalam hal pusat itu mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 33 Undang-Undang 45, Undang Dasar 45, itu menegaskan bahwa tanpa ada penyerahan urusan itu, tanpa ada pembagian kewenangan itu tidak akan pernah mengubah keadaan posisi hukum dari masyarakatnya. Masyarakatnya akan tetap tertinggal jauh gitu. Dari aspek pelayanan, dari aspek untuk keterlibatannya, dari aspek pengusahaannya, apalagi kalau kita berbicara tadi dalam konteks Pak Sony menyebut BUMB gitu ya, konteks BUMB. Nah ini saya kira itu akan terlibat gitu, akan terlewati ini posisi hukum dari masyarakat itu. Nah ini yang saya kira tidak boleh terjadi. Nah premis kita adalah bahwa daerah dengan dukungan SDM termasuk keterlibatan swasta dan masyarakat bisa melalui PPP, Public Private Partnership ataupun Public Private People Partnership bisa mampu melaksanakan wewenang tersebut secara akuntabel dan efektif. Saya merasa yakin daerah-daerah juga akan terpacu untuk memperkuat SDM-nya untuk bisa turut melakukan pengaturan dan pengelolaan SDA ini di daerah. Dan di sini jelas bahwa memang semakin lama kita harus bisa melihat bahwa daerah semakin matang, semakin dewasa di dalam proses desentralisasi ini, karena ini akhirnya akan memberikan positioning kepada Pemda untuk dapat memanfaatkan, memelihara, mengendalikan dampak, membudidayakan dan melestarikan SDA apabila memang ini diserahkan kepada Pemda. Dan inilah saya kira saya sebagai orang yang sekarang lebih dekat kepada pengamat daerah gitu, cukup merasakan bahwa kemampuan itu ada dan kita mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk bisa mampu menangani hal seperti itu. Jadi kalau itu masuk nanti di dalam rancangan undang-undang yang sekarang disusun oleh tim Pokja IAP Jabar, itu tidak usah diragukan bahwa itu pasti akan bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya dalam caption berikut itu ini yang terakhir, refleksi yang keempat, bahwa campur tangan pusat dalam pengelolaan SDA memang saat ini sangat kuat sehingga banyak bertentangan dengan kepentingan Pemda. Nah, sehingga terdapat penilaian terjadinya seolah-olah yang tadi tidak proporsional dan tidak adil itu. Saya kira ini kembali kita adreskan hal-hal seperti ini kepada Kementerian Dalam Negeri, kementerian-kementerian terkait. Saya ingat waktu istilahnya di BKO kan ke Kementerian Dalam Negeri, penyerahan urusan KPU-an saja kepada daerah itu memakan waktu yang lama. Ada yang dari tahun 58, kemudian berikutnya lagi baru tahun 78, manakala Undang-Undang Nomor 574 itu lahir. Nah, baru keluar. Jadi prosesnya itu juga penyerahan urusan itu juga lama begitu. Nah, ini menjadi areanya teman-teman kita di Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan berbagai dialog dengan kementerian-kementerian sektor. Mana-mana yang bisa secepatnya untuk diserahkan kepada daerah, menjadi kewenangan daerah, mana-mana yang belum, ya itu saya kira disitulah bisa kita lihat dari inventarisasi kesiapan-kesiapan kedua belah pihak.
Jadi tarik-menarik ini saya pikir mungkin wajar manakala daerah itu memang SDM-nya dipandang kurang kuat. Saya kira kita di dalam proses desentralisasi ini juga perlu ada upaya-upaya memperkuat potensi-potensi yang ada di daerah. Sedemikian rupa sehingga semua daerah itu mempunyai kesejajaran satu dengan yang lainnya sehingga bisa berkembang secara bersama-sama. Nah, dalam hal inilah daerah jelas tidak akan selalu tergantung kepada pusat secara terus-menerus. Nah, sementara itu kita di sisi lain, ini yang sebetulnya bagaimana sampai lahir dan saya turut mendukung secara terus-menerus kepada inisiasi Pak Sondi dan kawan-kawan di tim Pokja IAP Jabar. Ini karena kita menyaksikan neraca pengelolaan SDA yang ada, yang ditangani di pusat dan didukung oleh kemampuan yang ada di pusat. Sama pada saat kita berbicara mengenai masalah penataan ruang, masalah KKPR dan sebagainya, tidak mungkin bisa dilaksanakan sendiri oleh pusat. Ada keterbatasan di dalam melakukan apakah itu pengawasan, apakah itu di dalam pemeliharaan dan sebagainya, perawatan dari kewenangan yang ada itu atau dari kewenangan-kewenangan yang sudah dikeluarkan di berbagai daerah. Jadi ada keterbatasan untuk itu. Memang pusat itu saya kira bukan atas nama ini, atas dasar mandat, karena di dalam undang dasarnya itu memang ada mandat bahwa sumber daya itu dikuasai negara, gitu. Nah, inilah representasinya adalah pusat. Sementara yang kita lihat dalam kacamata orang awam itu sekarang itu partnernya itu adalah swasta sebagai salah satu representasi kepemilikan publik dan kolektivitas rakyat yang tadi Pak Sony menyebutkan. Mungkin ini adalah bahasanya di dalam bahasa hukum, yang dalam bahasa pengusahaannya itu badan usaha milik bersama itu seyogianya begitu. Tapi minim yang kita lihat itu keterlibatan masyarakatnya. Dan secara kasat mata ini lebih banyak memamurkan individu segelintir orang, dan ini pasti sangat jauh dari amanat Undang-Undang Dasar 45. Dari posisi inilah lahir ide untuk pengaturan kembali SDA ini. Saya kira ini kita dukung sangat kuat agar bagaimana hal-hal seperti ini bisa kita kembangkan lebih lanjut menjadi satu pengaturan yang jelas, yang saya kira tadi Pak Sondi sudah tuliskan, dinarasikan di dalam rancangan pasal demi pasal. Kemudian berikutnya, nah inisiasi yang sekarang ada ini sebetulnya ini juga obrolan-obrolan di dalam tim, yaitu bagaimana dalam pengelolaan SDA ini ternyata sepanjang yang kita lihat itu terjadi proses penghilangan kedaulatan rakyat. Ini saya cuplik sedikit, yaitu Komisi 4 DPR ini secara gamblang menyatakan dari inventarisasi yang ada bahwa 54% HGU itu dikuasai swasta dan individu. Nah, selebihnya itu oleh BUMN dan oleh masyarakat, oleh petani setempat, gitu. Nah, tetapi kita melihat juga secara kasat mata bahwa persoalan SDA yang ada itu nampaknya memang kalau dilihat dari konteks amanat Undang-Undang
Dasar 45 itu telah menghambat keadilan pemerataan, dan ini tidak tercermin di dalam terlibatnya kolektivitas masyarakat itu. Saya kira ini yang menjadi poin kita, bagaimana masyarakat itu bisa terlibat di dalam proses pengelolaan sampai kepada pengusahaan. Nah, bila ini memang tidak berjalan seperti ke arah itu, maka kita memandang bahwa ini sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah, apa yang kita lihat dari apa yang sedang berjalan sekarang, itu saya memandangnya ini memang benar sangat bertentangan dengan demokrasi ekonomi. Apalagi jelas bahwa di dalam proses yang sekarang seolah-olah ada penguasaan mutlak oleh swasta. Nah, ini yang dimaksud dengan tindakan korektif itu, yaitu bagaimana tindakan-tindakan yang mungkin sudah terlanjur masuk dalam negatif listnya Pak Sony itu, inventarisasi yang negatif itu kita lakukan korektif agar memang tidak menjadi penguasaan mutlak oleh swasta gitu. Kita tidak menghalangi karena memang di dalam proses desentralisasi penyerahan urusan kepada daerah itu juga termasuk unsur-unsur swastanya terlibat di situ, masuk ke dalam konteks penyerahan urusan itu kepada daerah, itu kepada pelaku-pelakunya juga gitu. Nah, inilah yang saya kira perlu untuk dilakukan koreksi lebih lanjut, dan manakala itu memang harus berani kita lakukan koreksi secara total. Nah, saya baru saja beberapa hari yang lalu baca berita cukup menyentak juga kalau Pak Presiden kita menurut berita telah membuat keputusan mencabut ribuan HGU dan IUP, ya, izin usaha pertambangan, karena dipandang menyalahi Undang-Undang Dasar 45 begitu. Nah, inilah saya kira apa yang kita lihat secara kasat mata sesuai dengan kacamata kita sekarang. Nampaknya kalau sudah sampai kepada negatif list itu tadi, ini seharusnya sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Nah, berarti perlu diambil tindakan-tindakan korektif dari kementerian-kementerian terkait. Dalam hal ini di sini ada Pak Budi Situmarang. Saya kira Pak Budi bisa nanti memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan cara-cara pemberian hak atau izin-izin kepada para pelaku pengelola dari SDA ini. Nah, saya agak sedikit worry sebetulnya tentang praktek ini, apalagi setelah membaca Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang kita sama-sama tersentak juga karena pada awal pemberian hak atau izin itu sekaligus di muka sudah dilakukan perpanjangan sampai 50-60 tahun. Kemudian setelah itu dilakukan kembali, bisa dilakukan perpanjangan 35 tahun. Nah, angka inilah yang dibawa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, namun saya agak sedikit terhibur, sedikit gembira bahwa praktek seperti yang ada ini atau yang ada dalam Undang-Undang 2007 itu jelas saya kira akan istilahnya menyalahi atau menyimpang dari amanat Undang-Undang Dasar 45. Apalagi kalau pengelolaannya itu mengarah kepada penguasaan mutlak oleh swasta, dan ini yang nampaknya disinyalir oleh
rekan-rekan kita di pusat, di DPR, termasuk juga oleh teman-teman kita di KPK, ya, karena tidak memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut langsung terlibat di dalam turut memakmurkan dirinya sendiri di daerahnya sendiri. Nah, di dalam konteks ini saya ada beberapa kesimpulan pendek saja. Satu, perlu ada evaluasi dari pelaksanaan Undang-Undang 23 2014 terkait implementasi wewenang Pemda dalam pengelolaan SDA agar dapat memberikan tambahan modal signifikan dalam pembangunan dan pelaksanaan RPJMD di daerah. Yang kedua, tadi saya kira sudah jelas kita mendengar dari Pak Sondi, perlu adanya inventarisasi dan evaluasi atas neraca pengelolaan dan kinerja para pelaku SDA, baik di dalam proses produktivitasnya maupun dampaknya dari pemberian HGU atau IUP agar betul-betul bisa mempunyai capaian sesuai dengan kriteria dan tujuan dari amanat Undang-Undang 45. Dan apabila nanti memang ditemukan dari hasil inventarisasi itu ada hal-hal yang perlu untuk dikoreksi, ya perlu dilakukan skenario ulang. Skenario ulangnya itu bisa macam-macam, saya kira mungkin ini yang bisa menjawab Pak Budi Situmorang atau teman-teman di KLH, saya kira Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Supaya lebih jelas dari aspek kementerian itu sampai sejauh mana hal ini bisa dilakukan secara betul-betul efektif. Nah, kesimpulan yang keempat itu, ini saya kira memang saatnya kita perlu langkah yang berani, baik di pusat ataupun di daerah, ya. Bila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan atau tadi masuk pada negatif list itu, bisa diambil tindakan, apakah itu pencabutan hak atau izin, atau minimal diberikan peluang untuk perubahan skenario pengusahaannya. Gitu. Saya kira Undang-Undang 2061 mengenai pencabutan hak dan Undang-Undang 4 2009 mengenai minerba itu bisa menjadi salah satu rujukan untuk nanti masuk sebagai pertimbangan di dalam upaya-upaya kita melakukan tindakan korektif itu. Yaitu karena antara lain misalkan karena tidak terpenuhinya perubahan atas struktur ekonomi daerah bagi kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, tidak memunculkan adanya gangguan terhadap rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum. Saya kira ini menjadi salah satu hal yang penting dalam tindakan korektif kita. Nah, secara keseluruhan, saya kira saya mau akhiri paparan saya. Kita memerlukan dukungan secara terpadu bagi bergulirnya inisiasi ini, bagi diundangkannya pengaturan kembali pengelolaan SDA yang selanjutnya dapat diusulkan sebagai inisiasi baru di lingkungan lembaga-lembaga perwakilan rakyat di tingkat nasional. Pak Sondi sudah mengawali ada langkah-langkah awal untuk audiensi dengan DPD. Saya kira itu adalah salah satu pintu masuk. Mungkin teman-teman yang ada di DPR juga bisa turut memperkuat dan mendukung inisiasi ini. Sementara itu yang terkait dengan pokok persoalan pengkajian tentang SPPN dan peraturan turunannya, mungkin itu baru akan bisa lebih terang benderang. Kita coba adakan kajian, manakala RUU tentang pengaturan pengelolaan SDA ini sudah duduk begitu, sudah difinalkan dan sudah diposisikan. Kita akan bisa lebih tahu kira-kira apa yang bisa mendukung pelaksanaan dari SPPN dan RPJMN dan RPJMD itu agar betul-betul efektif. Saya kira itu langkah berikutnya, kita tunggu saja. Kita teman-teman dari Pokja untuk menuntaskan draft kita sampai cukup untuk bisa diserahkan kepada
badan-badan perwakilan kita di pusat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.